Nah, kita udah sampai di pondok berikutnya. Ini juga sudah dimasuki listrik, teman-teman. Pondok di ladang yang sudah dimasuki listrik. Ada terong Belanda yang nggak mereka panen. Kita ambil satu, permisi. Segar banget. Segar, guys. Bayangin aja. Ada rumah di ladang. Dan hanya satu. Tidak ada tetangganya. Ini tuh hanya gubuk-gubuk di ladang, guys. Tapi dialiri oleh listrik PLN. Mantap desanya ini. Ada rumah di ladang, tapi anehnya sudah masuk nih listrik PLN. Aneh karena sangat. Ini prestasi, guys, ya. Berarti desa ini tuh bagus gitu. Bayangin aja. Ada rumah di ladang. Dan hanya satu. Tidak ada tetangganya. Ini tuh hanya gubuk-gubuk di ladang, guys. Tapi dialiri oleh listrik PLN. Mantap desanya ini. Tidak ada tetangganya di sini. Desa ini tuh Desa Sunggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu. Jadi tempat ini namanya Situnggung. Jalanannya aja udah diginiin, teman-teman. Nah, jalan ke ladang-ladang udah seperti ini. Berbeda kalau kita bandingkan kayak daerah-daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara. Jalan provinsi aja tidak ada yang seperti ini, bayangin. Ya. Ini tidak ada rumah lain di sini, hanya ini. Jadi nanti kita akan ketemu rumah lain dari tempat ini. Itu jaraknya kurang lebih 500 meter di sana. Dan itu hanya gubuk di ladang. Hanya gubuk di ladang, tapi sudah ada listrik. Kemudian beberapa jalan sudah aspal. Dan kemudian luar biasa, guys, ya. Luar biasa. Desa Sunggang Selatan itu luar biasa, guys. Prestasi. Nih. Coba kita lihat dulu rumahnya. Tuh. Wow. Ini biar kita buktikan bahwa ini rumah di ladang. Ini hanya gubuk pondok di ladang. Tapi karena memang warga di sini tuh sering menginap di ladang, maka mereka dikasih listrik. Dimasukin listrik, guys. Tuh. Tuh kan? Nah, dan sudah lama nggak dikunjungi nih. Ini tuh sudah lama nggak mereka kunjungi. Coba kalian lihat. Tuh. Sudah ada undur-undur. Ini kan sudah ada undur-undur. Tandanya sudah lama nggak ada orang kesini. Tuh. Kopinya juga sudah tua. Di sini mereka tuh berladang kopi, guys. Kebanyakan warga di sini berladang kopi. Tapi karena sudah tua, kopinya nggak keurus lagi. Tuh kebun kopinya. Mantap. Gubuk di ladang yang ada jaringan PLN listriknya gitu ya. Itu mantap tuh, guys. Prestasi untuk desanya itu. Ini prestasi, guys. Ini tuh kebun kopi. Mereka juga nanam cabai, nggak dipanen, sayang banget. Nih. Padahal cabai itu di pasar mahal, guys. Mereka nanam cabai dan nggak dipanen.
Ada terong Belanda juga ini. Nih. Ada terong Belanda yang nggak mereka panen. Kita ambil satu, permisi. Segar banget. Segar guys. Jadi udah lama mungkin mereka nggak kesini. Tuh. Sudah lama. Tapi masih digembok. Itu meterannya. Meterannya apakah masih hidup? Masih hidup guys. Masih hidup meterannya. Yuh. Nampak ya? Nampak dia masih hidup. Coba kita keliling dulu rumahnya. Ini pohon kopinya sudah tua. Batangnya sudah sampai sebesar ini. Ini kopi Arabica, teman-teman. Kopi Arabica, bukan kopi Robusta ya. Orang sini sebut kopi Ateng. Mereka ada gilingan kopi. Ada gilingan kopi, tapi memang sepertinya ladangnya sudah lama nggak dikunjungi. Tuh. Mereka ada air, ada drum, ada tong untuk menampung bak air, ada sangkar burung juga. Mereka juga ada nenas guys. Itu sudah hampir matang, tapi dia jadi kecil karena nggak kerawat. Ini tuh pohon alpukat. Ini kayak sangkar ayam guys. Mungkin mereka dulu pelihara ayam. Jadi ini tuh tempat ayam untuk mengerami telur. Gudang digembok juga. Nah, ini kandang ayamnya. Kandang ayamnya saat anaknya sudah beranak. Biasanya ya. Jadi ini gudangnya dan ini rumahnya. Dan itu rumahnya guys. Ayo coba kita kunjungi. Cuman jaringan PLN-nya, tiang listriknya sampai di sini. Mungkin ini gubuk paling ujung guys. Mungkin ini gubuk paling ujung. Desa Sionggang Selatan, Kabupaten Toba, Kecamatan Lumbanjulu, Provinsi Sumatera Utara. Mungkin ini gubuk yang paling ujung tak, karena di sana itu sudah nggak ada tiang listrik lagi. Nah, ini jalannya nih guys. Yang saya bilang tadi. Ini jalannya, jalan ke ladang sudah sebagus ini, bayangin. Sudah sebagus ini, dan ini kualitasnya benar-benar sesuai standar tuh. Ya. Sesuai standar. Ketebalan 15 cm. Kemudian lebar 4 meter. Itu lebarnya, teman-teman lihat. Udah lebar banget. Mantap.
Desa Sionggang Selatan. Mantap guys ya. Coba kita lihat mereka menanam apa aja. Nah itu gubuk biasa, mungkin beda yang punya ya. Itu gubuk biasa, beda yang punya mungkin. Tuh. Mereka menanam jagung juga selain kopi. Ada bawang juga ternyata. Itu. Ada bawang merah. Jadi mereka tuh menanam bawang juga teman-teman. Bayangin aja nih, jalan ke ladang sudah seperti ini. Sudah seperti ini jalan ke ladang. Mari dong kabupaten yang lain seperti Padang Laos Utara. Mari bangkit, harus seperti ini. Kita ini bangsa agraria, ya. Kita ini negara agraria. Jadi hak-hak petani itu harus dikedepankan. Harus diutamakan. Ya, supaya tidak terjadi urbanisasi, ya, supaya tidak terjadi urbanisasi yang berdampak negatif. Orang-orang berlomba ke kota karena desa itu tertinggal. Nah itu bahaya itu guys. Orang-orang berlomba ke kota karena desa tertinggal. Ya, mari kita ciptakan kota-kota baru di desa yang menjadi tempat-tempat di mana kehidupan itu bisa berkonsentrasi seperti biasa. Tidak harus merantau supaya orang merasa layak hidup. Begitu teman-teman ya. Nah ini juara nih guys. Juara. Coba kita lihat. Kita balik dulu. Kita lihat ke sana lagi. Kurang lebih 500 meter dari sini itu ada pondok satu lagi. Ya. Ada banyak pondok sih di sini. Ini tuh kayak daerah perladangan yang dibangun pondok, banguni pondok seperti ini, dibuat pondok-pondok petani di ladangnya masing-masing. Kemudian oleh pemerintah mereka dikasih listrik. Diupayakan oleh desa supaya teraliri listrik. Nah ini tanaman kopi mereka, tapi sepertinya sudah nggak pernah diurus. Oke, kita lihat. Nah, kita udah sampai di pondok berikutnya. Ini juga sudah dimasuki listrik, teman-teman. Pondok di ladang yang sudah dimasuki listrik. Ini kayaknya ada orang baru pulang dari ladang. Mereka menanam padi juga. Mereka juga menanam padi, guys. Di sini. Dan ini tuh persimpangan ke ladang. Jadi di sini tuh jalan-jalan ke ladang sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Walau tidak semuanya keras seperti ini, tapi sudah lebar, guys. Sudah lebar seperti ini. Dan di sana itu tidak ada pemukiman. Tidak ada di sana pemukiman kecuali pondok-pondok di dalam ladang, ya. Di sana itu tidak ada perkampungan. Ya, jadi semua ini hanyalah pondok-pondok ladang, teman-teman. Tapi mereka dibangun, dikasih oleh pemerintah seperti jaringan listrik. Tuh guys ya. Pembangunannya di sini mantap. Nah, di situ juga ada pondoknya. Kalau di sini jarak antar pondok-pondok warga itu berdekatan, guys. Kalau yang ini si yang punya rumah mungkin masih sering ke sini. Karena dari sampahnya pun kita lihat masih ada sampah-sampah baru. Dan itu listriknya, tokennya banyak banget. Tuh. Masih banyak tokennya, guys.
suara alam yang sangat syahdu. Nah, itu juga ada pondok yang ini, tapi tidak ada listriknya. Kalau yang ini masih hutan. Mantap, mantap. Ya, suasana di sini tuh mantap sekali, guys. Teman-teman. Mereka menanam padi bukan di sawah, tapi di ladang-ladang yang berbukit mereka menanam padi. Coba kita lihat makin ke atas sana. Nah, ini mereka baru pulang dari ladang nih, guys. Mereka baru pulang dari ladang masing-masing karena ini sudah sore. Tadi juga sih yang punya gubuk yang ini juga ikut ke sini tadi. Tapi ini sudah sekitar jam 5 sore. Dia mungkin sudah pulang, nggak sempat kita jumpa. Nggak sempat jumpa kita dia. Mereka juga menanam pisang. Mantap. Oke teman-teman, itulah sekilas tentang daerah-daerah pertanian di Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba. Seperti yang saya bilang di awal, bahwa kita ini adalah bangsa agraria, negara yang masih bergantung, yang sebagian besar warganya itu adalah petani gitu ya, masih menggantungkan hidup ke pertanian. Jadi dengan mengedepankan kepentingan umum, yaitu pada umumnya masyarakat kita adalah petani, maka kita yang tercatat sebagai bangsa agraria ini, hanya dengan itulah kita bisa maju, ya. Hanya dengan itu kita bisa maju. Kalau kita hanya membangun dan berkonsentrasi di kota, orang-orang di desa akan merasa bahwa kehidupan yang layak hanya di kota, dan mereka berpindah semuanya ke kota, dan banyak di antara mereka yang kehidupannya akan sama sekali jauh dari kata layak yang diharapkan. Ya, itu akan membuat sistem ekonomi kita semakin memburuk dan parah. Terima kasih. Dari pedalaman Golongan Hitam, Daniel Bona melaporkan. Oke.